Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam, insya-Allah banyak rezeki. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita ketahui pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu tujuan berpuasa yakni menundukkan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu ini yang merusak kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da a'duwika nafsuka allati baina jambaika." Musuhmu yang paling merusak, musuhmu yang paling menjerumuskan adalah nafsumu yang ada di dua sisi kita ini. Maka dengan berpuasa kita harus tundukkan, harus kita perintah nafsu ini, bukan lagi nafsu yang memerintahkan kita. Insya Allah dengan berpuasa kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Bahkan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa ini merupakan perisai. Puasa ini merupakan benteng terhadap kita, berlindung terhadap kita orang yang berpuasa. Di akhirat insya Allah menjadi pelindung agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan insya Allah di dunia ini semoga menjadi pelindung agar kita dapat menundukkan hawa nafsu kita yang merusak ini. Sampai ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa proses penciptaan akal dan nafsu, singkat cerita, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada akal yang pertama, "Wahai akal, man anta, siapakah engkau wahai akal?" Akal menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Sampai Allah mengatakan, "Tidak saya ciptakan sesuatu yang lebih baik, wahai engkau akal." Maka oleh karena itu langsung gilirannya nafsu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya nafs, man anta, siapa engkau?" Nafsu menjawab, ana, anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Itulah jawaban nafsu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa nafsu ini di neraka jahanam sebanyak 100 tahun lamanya. Setelah disiksa 100 tahun lamanya, maka dikeluarkan dan ditanya kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya nafs, man anta, wahai nafsu siapa engkau?" Nafsu tetap menjawab, ana, aku adalah aku, anta, engkau adalah engkau. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala punya inisiatif untuk memasukkan ke neraka kembali ini nafsu. Tapi nerakanya berbeda, bukan lagi di neraka jahanam, melainkan neraka ju. Neraka ju di sini adalah neraka di mana orang-orang merasakan lapar, merasakan haus atau dahaga. Maka pada waktu itu nafsu disiksa sebanyak 100 tahun lamanya juga di dalam neraka ju. Apa yang terjadi? Walhasil setelah dikeluarkan di neraka ju, ditanya kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya nafs, man anta?" Wahai nafsu, siapa engkau? Maka nafsu menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ketika ini pemirsa, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik, apa yang ambil kita ibrah dari kisah ini atau riwayat ini, bahwa nafsu nanti dia bisa tunduk ketika dimasukkan di dalam neraka ju atau neraka yang mana merasakan lapar dan haus. Ketika itu barulah dia menyerah dan mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Pada waktu ini kita berpuasa melawan hawa nafsu kita. Artinya di saat kita lapar, di saat kita haus, maka tentu kita harus bagaimana mengendalikan hawa nafsu ini. Jangan sampai merusak kepada kita sehingga merusak segala pahala puasa kita atau segala yang dapat membatalkan puasa kita dengan syahwat, dengan nafsu birahi, dengan nafsu yang ada pada diri kita yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan berpuasa selain mencapai
derajat la'allakum tattaqun, derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita latih diri kita. Maka di bulan Ramadan ini dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, agar kita dapat mendidik diri kita ini agar senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan dosa, dari segala bentuk syahwat yang merusak kita. Insyaallah dengan berpuasa semoga kita ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, kita senantiasa keluar di bulan suci Ramadan ini betul-betul insyaallah seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, tanpa ada dosa apapun, karena kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan bisa kita aplikasikan di luar bulan suci Ramadan, tetap menjaga diri kita ini dari hal-hal kemaksiatan atau dalam perbuatan-perbuatan dosa. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam puasa kita ini diberkahi, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah, mudah-mudahan kita mendapatkan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.